Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Review. Oke guys, kali ini saya akan membahas cerita mistis ya guys. Ya karena saya gak bisa ke tempatnya langsung, saya lihat di internet tadi ada lumayan ya guys, cerita mistis nih guys. Merinding yang bisa bikin kalian itu merinding ya. Makanya simak cerita kali ini, jangan lupa subscribe channel ini, support channel ini terus biar uploadnya setiap hari, oke? Dan upload yang bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, kali ini saya akan bahas kisah mistis ya guys. Deretan kisah mistis para pendaki Gunung Salak. Gunung Salak ini apa ya, sebuah gunung guys. Nah, yang berada di Pulau Jawa ya guys, khususnya ya aku juga ada di Pulau Jawa ya guys. Jakarta dan Jawa Barat pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Nah, dan berdiri dengan gagah berhias hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani (KPH) dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah ya guys. Nah, bukan berarti ada buahnya, mungkin kurang tahu ya kalau Gunung Salak, mungkin ada buah salaknya dulu, kurang tahu ya, koreksi lagi ya. Ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan dengan salak guys. Nah, iya bener guys. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta Salaka yang berarti perak, sehingga nama Gunung Salak ini dapat diartikan sebagai gunung perak. Nah, menurut kepercayaan orang Sunda ya guys, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci, sama seperti gunung yang ada di Jawa Timur ini ya, di Jember nih ya, Gunung Raung, karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi guys. Nah, pendiri kerajaan Pajajaran sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Nah, menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker guys. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada 2012 yang lalu, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk di sekitar sana guys, penduduk setempat guys. Agak merinding bisa yang tinggal di situ guys. Kalau aku sudah aja guys, indah aja guys. Gak Kisah-kisah mistis di gunung yang memiliki ketinggian 2211 meter ini di atas permukaan laut hadir mengalir dan menjadi sekelumit kisah folklore. Mulai dari cerita tentang nenek renta berusia nenek tua guys, berusia sekitar 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing, suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi. Wah, ini aku merinding guys ini. Dan suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak ini guys. Waduh, aku merinding guys. Selain itu, masih ada lagi kisah seram lainnya. Misalnya saja para pendaki yang hilang saat mendaki guys. Binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak manik guys. Wah, binatang besar, aneh guys. Manik, ya guys, puncak manik ya guys, merupakan nama dari salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib. Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berembus dengan kencang guys. Bahkan di film-film aja guys, film-film apa Indonesia tuh dulu guys ya. Hal itu ternyata, tapi ya sungguhan guys. Lanjut ya guys. Hal itu ternyata ditampik ya guys, maksudnya dibantah oleh
Graziella Ledisiana, seorang anggota komunitas Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab atau malam keakraban. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya yang tidak sulit. Selain itu, karena sudah langganan ya ke sana ya guys, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Ranger ini kayak itu jual tiket gitu loh guys. Graziella Ledisiana yang biasa dipanggil Lady menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada 2015 silam guys. Berarti 6 tahun sudah guys. Nah ini guys ceritanya. Kala itu ia tengah mengadakan makrab malam keakraban. Ini mungkin suatu acara ya guys. Acara kurang tahu acara apa, pokoknya acara bersama anggota komunitas muda Katolik atau KMK di kampusnya. Pada saat acara jurit malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Nah, sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan yang gak enak, guys. Hanya saja perasaan itu di tepis, guys, di tepisnya, guys. Maksudnya dia tuh mulai gak enak, guys. Tapi, bislah, jangan percaya itu, gitu. Apalagi karena acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan kali pertama diadakan, guys. Nah, segala sesuatunya berjalan lancar sampai tiba-tiba ia mendapat laporan dari temannya yang juga yang juga berjaga lewat handy talkie, guys, atau hati yang halo gitu. Katanya si ceritanya ini ya guys. Nah, setiap pos itu kan ada hati. Setelah sekitar sejam si Lady ini berjaga ya guys. Temanku yang ada di pos depan bilang lewat hati kalau dia dengar lagu Sunda guys. Dan kita mulai jurit malam sekitar pukul 12 sampai terakhir ya guys. Estimasinya sampai jam 5 pagi gitu. Dan dia, temannya si Lady ini ya guys, bilang, guys, ini dari 10 menitan yang lalu ada yang dengung lagu Sunda di belakang gue. Aduh, merinding ya guys. Suaranya di kuping gue bang, banget guys. Dekat mungkin ya guys. Tapi yang lain, si Lady dan teman-temannya ini guys, malah menanggapi dikira bercanda gitu. Nah, onku bercanda paling mungkin ya gitu ceritanya. Tak cuma sampai di sini. Selang beberapa jam, teman yang berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi, guys. Wow, guys. Merinding guys. Aduh guys, Dan berusaha meyakinkan dan memberanikan diri ya guys. Si Lady ini pun menepis kembali perkataan temannya, guys. Nah, dianggap mungkin guyon lagi ya guys. Sampai akhirnya ia mendapat kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam, guys. Wah. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak, guys. Maksudnya bukan yang tahu Gunung Salak itu, guys. Dan untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan, guys. Karena mereka belum berjalan terlalu jauh, guys. Wah, untung, guys. Kira sampai guys, terjadi apa-apa kurang tahu, guys. Dan saat ditanya tentang alasan grup itu keluar jalur trek, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Wah, guys, dituntun guys sama orang, guys. Sama orang. Apa mungkin itu arwahnya yang di sana mungkin ya? Dan katanya ya guys, waktu ditanya alasannya ya guys, mereka tuh bilang kalau ada teman kita yang bernama Iman yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda, guys. Karena pada saat itu rombongan yang hampir tersesat tidak melihat jelas arah panah penunjuk jalurnya, guys. Waduh. Dan sayangnya di tengah jalan Iman malah menghilang, guys. Wah, hantunya mengaku-ngaku jadi Iman, guys. Namanya Iman, guys. Padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam, guys. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh hewan buas, guys. Ini
makin merinding aja nih guys gue guys. Nah, sejak saat itu kita stop rangkaian acara jurit malam atas alasan keamanan guys. Si rangernya guys yang bertugas juga kita lebih baik bubar saja guys katanya si Lady ya guys. Dan ia juga menambahkan bahwa kejadian-kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja guys. Keesokan malamnya saat sedang menikmati malam terakhir makrok bersama teman-temannya guys, acara itu ya guys, hal aneh kembali muncul menerpa si Lady ini guys. Nah, ceritanya lagi ya guys. Waktu malam terakhir makrok, pas lagi asik bernyanyi bersama di acara api unggun, tiba-tiba apinya mati seketika, kayak disiram air dari atas. Padahal tadinya api unggunnya sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu tebal dari batang pohon. Mendadak kita semua clueless, maksudnya kaget ya guys, mau gimana. Dan akhirnya pada malam itu juga kita tinggalin camp dan balik ke Jakarta guys. Nah, guys, apa guys? Percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja ya guys. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang coba membuktikan ini ya guys, nah, kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan guys. Wah, dari apa tadi guys? Dengar lagu Sunda gamelan, wah aku merinding guys. Ini guys, ini cerita paling merinding guys, merinding menurutku ini guys. Nanti kalau nanti aku mau ceritain Gunung Raung guys, kisah mistis Gunung Raung guys. Insya Allah kalau ada waktu aku ceritain, kalau nggak lupa ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Wah, aku merinding guys. Gue pengen guys dulu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching this video guys. Selamat sore ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya yang lebih menarik lagi. Saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.